Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, saat-saat ini kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia, sebagian kita dijadikan tamunya Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji ke Baitullah, dan juga menjadi tamunya Allah, menjadi tamunya Rasulullah dengan berziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW. Sungguh dua kota yang suci yang kita kenal, Mekah dan Madinah, ini adalah dua kota yang sangat mulia, yang mana dua kota ini mempunyai keistimewaan yang sangat luar biasa. Dan juga disebutkan bangunan yang pertama kali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Ka'bah Al-Musyarrafah, yang mana Ka'bah ini berada di kota Mekah. Artinya menurut agama kita bahwa Mekah itu adalah satu kota yang paling tua di alam dunia ini, karena kota Mekah itu adalah pertama kali dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ada Ka'bah Al-Musyarrafah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah, dan sungguh awal yang pertama kali Allah bangun adalah Bakkah, yakni Ka'bah Al-Musyarrafah. Dan juga keistimewaan Mekah dan Madinah juga adalah dua kota yang tidak bisa dimasuki oleh Masihud Dajjal, yang mungkin beberapa tahun lagi Dajjal bisa keluar dari penjara, dari lokasi penjara yang hakikatnya hanya Allah yang tahu di mana Dajjal itu berada. Dikatakan seluruh dunia itu akan dikelilingi oleh Masihud Dajjal. Cuman ada dua kota yang tidak bisa dimasuki, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Karena Allah menjaga dua kota itu dengan meletakkan malaikat-malaikat yang ada di sana. Dan juga Mekah dan Madinah ini mempunyai keistimewaan
yaitu memiliki waktu mustajab dan juga memiliki tempat-tempat mustajab. Selain Mekah dan Madinah, khususnya kita di Balikpapan ini, tidak ada memiliki tempat mustajab. Kalau waktu mustajab ada, tapi tempat-tempat mustajab itu enggak ada kita punya. Kalau waktu mustajab itu banyak sekali. Salah satunya adalah setelah atau pada saat mengkhatamkan Al-Quran. Disebutkan dalam riwayat kalau ada orang yang mengkhatamkan Al-Quran, maka para malaikat akan hadir di dalam khataman Al-Quran itu sebanyak 70.000 malaikat. Dan malaikat itu akan mengaminkan doa-doa orang-orang yang meminta kepada Allah pada saat khataman Al-Quran itu. Begitu juga orang yang selesai akdun nikah, selesai akad nikah, selesai akad pernikahan, itu adalah waktu mustajab. Begitu juga pada saat penyembelihan hewan kurban, yang mungkin tinggal tidak sampai sebulan lagi ya, akan ada hari raya haji. Pada saat penyembelihan hewan kurban itu juga waktu mustajab. Dan sepantasnya bagi yang berkurban ya, ketika penyembelihan hewan kurban, orang yang berkurban itu hadir pada saat penyembelihan, menyaksikan itu. Jangan tidak hadir. Kenapa disuruh hadir? Ya salah satu fadilah yang hadir saat itu adalah kalau dia berdoa maka kabul doanya. Terutama detik-detik saat pisau itu diletakkan di lehernya binatang kurban itu. Saat digorokkan pisau di lehernya, saat darah menetes keluar dari leher binatang kurban, menetes jatuh ke tanah, di situ adalah waktu yang paling mustajab sekali bagi yang berkurban. Mintalah di situ, baik urusan dunia atau urusan akhirat atau urusan agama. Kemudian waktu yang mustajab lagi adalah kalau setiap hari, waktu di pagi hari, waktu di sore hari, waktu tengah malam, waktu mendekati fajar, selesai adzan, antara adzan dan iqamat. Ini adalah waktu-waktu mustajab yang kita bisa menemukannya di setiap hari. Kalau di setiap minggu adalah pada saat khatib duduk di antara dua khutbah Jumat. Itu paling mustajab doa. Ketika khatib duduk, itu paling mustajab doa. Juga setelah salat asar di hari Jumat. Nah, jadi kalau di hari Jumat itu ada dua yang paling mustajab. Cuman yang paling favorit adalah ketika saat khatib duduk di antara dua khutbah.
Sayang kalau seandainya duduk di antara dua khutbah kemudian kita tidak memanfaatkan waktu itu untuk berdoa. Dan juga setelah salat asar di hari Jumat. Intinya waktu-waktu mustajab itu sangat banyak sekali. Dan waktu mustajab itu ada di seluruh dunia. Di seluruh dunia ada. Yakni ada di kota Mekah, ada waktu mustajab itu di kota Madinah, bahkan di seluruh dunia termasuk kita di Balikpapan ini. Tinggal kita masing-masing memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya untuk berdoa. Namun tempat-tempat mustajab itu tidak ada di kota kita Balikpapan ini dan seluruh dunia, kecuali hanya ada dua tempat yang mempunyai tempat-tempat mustajab, yaitu Mekah dan Madinah. Yang kita maksudkan tempat mustajab ini adalah tempat yang dimana Nabi kita Muhammad SAW merekomendasikan tempat-tempat itu, dan Nabi kita berdoa di tempat itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga tempat-tempat yang lain, seperti di Tursina, tempat di mana Nabi Musa diangkat menjadi Nabi dan Rasul di Tursina. Bisa saja. Atau di tempat peninggalan para nabi-nabi zaman dulu. Bisa saja. Tapi yang kita bicarakan ini syariat kita. Maksud syariat kita ini yang dimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa di tempat-tempat itu dan mempraktekkan doa beliau di tempat itu. Itu cuman ada di kota Mekah dan kota Madinah. Kalau di kota Mekah, yang paling favorit adalah di dalam Ka'bah dulu. Itu paling favorit. Yang kedua di Multazam. Bagi bapak ibu yang pernah berangkat umrah atau haji mungkin tahu tempat-tempat itu. Tapi yang belum berangkat ya mudah-mudahan bisa berangkat. Makanya berniat di dalam hati menabung untuk bisa berangkat umrah atau haji. Kalau haji kan kita sekarang kalau daftar yang reguler biasa itu mungkin 70 tahun baru bisa berangkat. Ada saya tadi dengar kabar 75 tahun baru bisa berangkat lagi. Artinya jangankan kita, cucu kita aja meninggal belum berangkat lagi. Nah makanya orang banyak yang kepingin berangkat itu umrah. Artinya kalau mengharap haji tidak mungkin lah. Artinya menurut hitungan kapan bisa berhaji? Daripada mati sebelum melihat Mekah dan Madinah, jadinya lebih baik berangkat umrah dulu. Jangan terlalu pemalar dengan duit untuk berumrah itu. Niat mengumpulkan uang untuk berumrah. Jangan bisa mengumpulkan duit sepeda motor. Sepeda motor sekarang berapa? Harganya 20 juta ke atas. Ada yang 30 juta. Bayangkan itu. Beli TV bisa, beli handphone yang harganya 20 jutaan bisa. Tapi untuk berangkat haji, untuk berangkat umrah nggak bisa. Ada pernah waktu itu saya minum jamu ya, sakitan badan minum jamu. Ngelihat orang pakai sepeda motor baru. Kata saya, bagus Pak sepeda motornya, alhamdulillah. Berapa kata saya belinya? Sekian puluh juta. Saya langsung nyeletuk, Pak ini motor sampean ini sama dengan berangkat umrah harganya. Sama dengan harga berangkat umrah. Saya gitu kan diam dia. Artinya kalau seandainya beli motor segitu mahalnya bisa,
lalu tidak bisa berangkat umrah, itu kata Bang Haji Roma Irama sungguh terlalu. Dan motor itu kalau kita pakai setahun 2 tahun lalu kita jual, harganya sangat merosot sekali, bisa 30% itu merosot harga tadi. Apalagi kalau sudah pernah bekas insiden, tambah sangat murah. Nabunglah uang, ya, nabung, insya Allah berangkat. Dan hebatnya nih ya, ini janji Nabi, dan hebatnya kalau orang yang berangkat umrah itu ketika dia pulang nggak pernah akan jadi miskin. Tanya saja orang yang pernah berangkat umrah, apakah ketika dia pulang dari umrah atau dari haji lalu dia jatuh jadi miskin? Nah, hartanya bertambah lagi. Apalagi kalau ketika dia pulang itu dari umrah umpama, lalu dia niat lagi, saya kepingin nabung mau berangkat umrah lagi, Allah pasti kabulkan hajat dia itu. Nah, jadi penting itu ya. Nah, sekarang bapak-bapak yang belum pernah ke sana itu berpikir, berusaha untuk bisa berangkat ke sana. Yang penting ada niat, ada kemauan, insya Allah Allah kabulkan itu. Dan kalau sudah Allah kabulkan, itu caranya bermacam-macam. Makanya kalau orang yang berangkat haji atau berangkat umrah itu disebut namanya duyufur rahman, tamunya Allah yang maha pengasih. Tamunya Allah. Kalau Allah yang ngundang, kira-kira pelayanan Allah itu mengecewakan tidak? Tidak. Kalau Allah nih yang ngundang, Allah yang ngundang kita, tentu Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Dan hebatnya ketika orang pulang dari Mekah dan Madinah, terutama haji dan umrah, saya sampai sekarang belum pernah mendengar orang yang habis pulang umrah atau haji lalu mereka menyesal. Aku nyesal katanya, berangkat haji, berangkat umrah, aku gak mau berangkat lagi. Belum pernah saya seumur hidup mendengar itu. Walaupun orang itu pernah ditipu sama travel, pernah gagal berangkat, tapi apakah jerak orang itu untuk mengumpulkan duit? Tidak pernah jerak. Dia mengumpulkan duit lagi, niat untuk berangkat. Tapi kalau kita berangkat selain Mekah dan Madinah, bisa saja ada rasa penyesalan. Umpama ada orang belum pernah ke suatu tempat, mohon maaf ya, kita sebut saja umpama Bali, pergi ke Bali. Ternyata apa yang dia pikirkan tentang Bali itu tidak sesuai dengan kenyataan. Mungkin dari segi makanan, kalau suasananya mungkin kotanya Masya Allah, tapi mungkin segi makanan tidak cocok, atau segi apalah mungkin gak cocok. Orang ini bisa jadi katanya aku jerak, aku gak mau lagi ke Bali umpama. Ternyata di sana itu susah makanannya, belum lagi maksiatnya banyak. Jerak mungkin. Tapi kalau Mekah dan Madinah tidak pernah orang jerak ketika pulang dari sana. Jadi ingat, pasti Allah ganti hartanya itu dengan berkali-kali lipat. Nah, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan orang itu sebagai tamunya, bagaimanapun keadaannya orang itu pasti berangkat. Sehingga ada istilah-istilah yang timbul di sekitar kita ini. Ada yang namanya haji kosasi, haji ongkos dikasih.
Kalau mengumpulkan duit belum tentu bisa berangkat, tapi karena dia mungkin orang baik atau orang saleh, maka dia diberangkatkan orang untuk berhaji atau untuk berumrah. Bisa jadi. Di sini berapa orang yang sudah pernah merasakan haji qasasih itu? Atau umrah qasasih? Ini saya sering dapati orang-orang seperti ini, seperti umpama guru ngaji, imam masjid, ya, apalagi guru-guru agama, itu bisa diberangkatkan. Kaum masjid dulu katanya ada apa namanya, ada program di Balikpapan ini, kaum masjid atau imam masjid diberangkatkan sama pemerintah kota Balikpapan. Entah sekarang masih ada apa enggak itu program itu, ya. Subhanallah, ada Haji Mansur, halaman digusur, beli tanah umpama 1 hektar cuman 50 juta waktu itu, sekalinya kena pembangunan jalan lah atau apalah, dibeli sama orang menjadi 2 miliar, kayak mendadak. Kayak mendadak, berangkatlah Haji Mansur, halaman digusur. Haji Abidin, haji atas biaya dinas. Orang-orang Kemenak itu berangkat sudah dia, petugas-petugas haji tadi. Nah, beruntunglah ya mereka yang pergi ke sana itu. Nah, kita berdoa kepada Allah jangan sampai dimatikan sebelum bisa berangkat berhaji atau berumrah ke sana. Bahkan saya punya teman kemarin yang saya berangkat sebelum bulan puasa. Itu saya punya teman ketemu dengan saya di Madinah. Lalu mau berpisah, beliau berdoa sama Allah, ya Allah, berangkatkanlah kami ini setiap bulan ke Mekah dan Madinah ini. Mekah dan Madinah ini. Subhanallah, teman saya itu kabul hajatnya. Hampir setiap bulan dia berangkat. Saya telepon, saya punya teman, saya bilang kemarin, Ustaz, oh guru, kata saya, kayaknya doa kita ini kabul waktu berdoa di Madinah. Insya Allah juga saya mungkin tiap bulan akan berangkat ini bawa jamaah. Alhamdulillah, katanya. Nah, itu tuh pentingnya berdoa tadi. Banyak di sini yang belum pergi ke Mekah dan Madinah. Nah, berdoa banyak-banyak sama Allah Ta'ala. Baik, kita kembali. Jadi mempunyai tempat-tempat mustajab. Tadi di Multazam. Multazam itu para jamaah adalah antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Jadi kalau ini Ka'bah umpama, ini Ka'bah, ini Hajar Aswad, pintunya di sini. Nah, antara Hajar Aswad dengan pintu ini itu disebut Multazam. Disitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering memanjatkan doa sambil tangan kanan beliau memegang ujung pintu Ka'bah dan tangan kiri beliau memegang Hajar Aswad. Itu lokasinya kurang lebih cuma 2 meter ya. Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah sedepak jalan orang kita itu ya, mungkin kurang lebih 2 meter. Nabi itu kalau berdoa sering di situ sambil meletakkan tangan kanan di pintu Ka'bah, tangan kiri di Hajar Aswad, lalu mendekatkan beliau punya dada ke dinding Ka'bah. Berdoa di situ. Dada beliau di dinding Ka'bah. Itu mustajab doa di situ. Dan itu adalah salah satu tempat yang menjadi favorit para jamaah untuk berdoa. Berdesak-desakan juga mendekati tempat itu. Kemudian apa lagi? Kemudian Hijr Ismail. Hijr Ismail ini para jamaah adalah lingkaran setengah yang ada di samping Ka'bah. Dia di bawah pancuran emas.
Itu sampingnya itu ada namanya Hijr Ismail setengah bundaran. Para jamaah juga berebut untuk masuk ke dalam Hijr Ismail ini untuk melaksanakan salat, berdoa dan lain sebagainya. Kenapa orang berebut untuk masuk ke dalam Hijr Ismail? Karena di zaman dulu nih ya, Ka'bah itu panjangnya, bentuknya tidak seperti hal yang kita lihat sekarang, persegi 4. Tapi Ka'bah zaman dulu, mungkin di zaman Nabi Ibrahim waktu dibangun dan sebagainya, itu Ka'bah zaman dulu itu adalah bentuknya persegi 4 panjang. Segi 4 tapi panjang sampai ke Hijr Ismail. Tapi karena ada dari zaman ke zaman perombakan dan sebagainya dan seterusnya, maka Ka'bah itu sampai sekarang bentuknya seperti yang kita lihat. Dan untuk menunjukkan bahwa Ka'bah itu dulu panjang, persegi 4 panjang, maka dibentuklah Hijr Ismail itu. Ini dalam Hijr Ismail adalah tempat favorit. Karena siapa yang masuk ke dalam Hijr Ismail, itu dia sama seperti halnya dia masuk ke dalam Ka'bah. Nah, itu penting sekali di situ. Kemudian apa lagi? Di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu adalah bukan kuburannya Nabi Ibrahim. Dulu saya masih kecil berpikir makam Ibrahim itu adalah kuburan Nabi Ibrahim. Karena kan kalau kita di sini kan di Balikpapan kalau mau ke makam, berarti kalau kita bilang makam namanya kuburan. Sebenarnya makam Ibrahim itu bukan kuburan, tetapi itu adalah batu yang di situ terbentuk telapak kaki Nabi Ibrahim. Makam itu bahasanya tempat berdiri Nabi Ibrahim. Jadi menurut riwayat bahwa ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam membangun Ka'bah dengan putranya Ismail, diperintahkan oleh Allah, maka jika Nabi Ibrahim tidak sampai meletakkan susunan batu Ka'bah itu, Nabi Ibrahim menginjak di makam tadi yang kita sebut makam Ibrahim. Jadi tidak besar banget, yang mungkin separuh dari meja kita ini batunya. Nggak tahu yang aslinya gimana, karena kan batu itu sudah dilapisi dengan emas atau dilapisi dengan perak sekarang. Jadi Nabi Ibrahim menginjak batu itu. Kalau ibarat kata ini batu, Nabi Ibrahim meletakkan kedua kaki kanan dan kiri di batu ini. Dan batu ini yang bisa menjadi tangga tangga naik turun. Jadi kalau Nabi Ibrahim mau ke atas, injak Nabi Ibrahim sini, batu ini akan bernaik, ngek begitu. Jadi Nabi Ibrahim tinggal meletakkan batu-batu yang lain menyusun di batu tersebut di Ka'bah. Selesai meletakkan, batu ini turun lagi, ngek, sampai akhir itu batu itu berbekas bentuk telapak kaki Nabi Ibrahim. Bapak-bapak kalau mau lihat saja di Google, di YouTube itu ada bentuknya gimana. Nah, itu tempat favorit. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah makam Ibrahim itu untuk tempat sholat. Dulu tahun 2000-an ke bawah, orang setelah melaksanakan tawaf banyak sekali sholat sunnah di belakang makam Ibrahim itu. Saya tahun 2000 pertama kali berangkat itu sempat saya sholat di belakang makam Ibrahim. Tapi sekarang kayaknya nggak bisa lagi, karena saking banyaknya orang yang berumrah atau berhaji melakukan tawaf di sekitar Ka'bah. Jadi kalau ada orang yang mau sholat di belakang makam Ibrahim itu, askarnya
itu langsung menyuruh pergi. Roh ya haj, roh ya haj. Artinya jangan kamu sholat di sini, karena kalau kamu sholat di sini kamu akan diinjak orang. Dan jangan salahkan orang kalau kamu seandainya dilangkahi atau diinjak orang. Daripada insiden berbahaya, askar itu menyuruh pergi. Dan sholat itu cuma sunnah ya, jangan sampai kita melaksanakan sholat tepat di belakang makam Ibrahim tapi mengancam anggota badan kita, apalagi sampai mengancam jiwa kita. Karena kalau seandainya terinjak, jatuh terinjak, apalagi manusia sangat membeludak, itu jauh harapan kita bisa tertolong. Karena kalau sudah jatuh terinjak selesai, yang di belakang ini nggak tahu ikut terus jalan. Itu makam Ibrahim. Selanjutnya tempat mustajab yang ada di Mekah, terutama di sekitar Ka'bah, adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad ini ya batu hitam bahasa kitanya. Hajar Aswad ini dulu adalah asalnya batu yang dari surga. Disebutkan dalam riwayat seperti itu, batu surga. Warnanya putih. Tapi karena kebanyakan orang yang mencium batu tersebut, maka berubahlah menjadi hitam. Kenapa jadi hitam? Karena dosa-dosa manusia menjadikan dosa manusia ini menjadikan batu itu menjadi hitam. Padahal dia putih dulu. Hajar Aswad tadi, Masya Allah. Dia tidak besar batunya, dia cuma kecil, beberapa biji pecahan-pecahan begitu. Nah, kalau bapak-bapak mau lihat silakan buka di Syekh Google Al-Yutubi. Ya, Syekh Google Al-Yutubi. Di Google maksudnya. Ada videonya, ada juga fotonya. Itu tempat-tempat mustajab. Nah, kemudian apa lagi? Dan di seluruh area mataf itu tempat tawaf. Jadi kalau kita lagi tawaf putaran pertama, kedua sampai ketujuh, semua yang kita lewati itu adalah tempat-tempat mustajab. Termasuk rukun Yamani, rukun Syami, rukun Iraki, semuanya itu adalah tempat-tempat mustajab. Dan perbanyaklah doa pada saat kita melaksanakan tawaf tadi. Dan tidak mesti kalau kita berdoa itu dengan panduan buku yang dikasih. Kan ada buku panduan untuk berhaji dan berumrah pada saat melaksanakan tawaf. Artinya panduan doa itu tidaklah menjadi wajib. Maksudnya adalah kalau kita berdoa selain doa yang ada di buku itu enggak apa-apa. Yang penting hitungan pada saat tawaf itu putarannya berjumlah sebanyak 7 kali putaran. Dimulai putaran pertama dari Hajar Aswad dan ditutup putaran yang ke-7 juga di Hajar Aswad. Nah, seperti itu. Terus terang saya pribadi sangat jarang membaca doa panduan yang ada di buku itu. Saya kurang konsentrasi, maksudnya kurang konsentrasi itu dengan gerakan jalan saya. Jadi ikutin jalan, kemudian kita baca doa dengan apa yang kita minta. Dan tidak perlu bahasa Arab. Aslinya tidak wajib bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Kalau capek berbicara dengan lisan, dengan hati boleh. Yang penting manfaatkanlah pada saat kita tawaf tadi untuk berdoa. Karena seluruh areal mataf, tempat tawaf itu adalah tempat-tempat mustajab. Apalagi tempat mustajab di Bukit Safa dan di Bukit Marwah. Safa dan Marwah. Makanya kalau kita sampai di Safa atau kita sampai di Marwah, itu kita dianjurkan untuk menghadap ke kiblat dan usahakan kalau bisa melihat Ka'bah lalu berdoa di tempat itu.
Karena sejatinya kita melihat Ka'bah saja itu sudah jadi pahala. Kita ngelihat Ka'bah saja itu jadi pahala. Makanya banyak orang kita yang mereka belum sempat ke sana, mereka tempel di rumahnya poster Ka'bah tadi. Untuk apa? Mengharap kepada Allah, ya Allah, saya belum sampai ke sana. Dengan melihat gambar Ka'bah di rumah ini, berangkatkan saya ke sana. Kerinduan itu akan terjawab nanti suatu saat. Pasti itu, dan pasti. Nah, Safa dan Marwah usahakan sampai menginjak batunya, lalu menghadaplah ke Ka'bah. Kalau bisa ngelihat Ka'bah dan berdoalah di tempat itu. Nah, ini adalah tempat-tempat yang paling favorit di areal Masjidil Haram. Di luar Masjidil Haram itu juga banyak. Seperti umpama di Padang Arafah, Jabal Nur, Gua Hira. Nabi pernah beribadah di Jabal Nur, di tempat itu. Di Musdalifah, di Mina. Makanya kalau kita berangkat umrah biasanya kita diajak jalan-jalan ke tempat-tempat bersejarah. Itu biasanya hari kedua setelah kita sampai di Mekah. Kalau umrah ya, kalau haji tergantung tergantung kepala rombongannya. Nah, tapi kalau umrah itu biasanya hari kedua kita datang, hari pertama kita umrah sa'i, ya kita umrah, tawaf dan sa'i, kemudian istirahat. Kemudian biasanya besok paginya, hari kedua baru kita diajak jalan-jalan. Biasanya satu hari ya, dari pagi sampai bisa menjelang sore, tergantung macet dan lamanya kita berhenti. Nah, itu jalan kita nanti ke Arafah, kita ngelihat ke Jabal Rahmah. Yang belum tahu Jabal Rahmah, naik ke bukitnya, megang ini tugunya. Kemana lagi? Nanti ke Mina, ke Musdalifah, ke Jamarat ya, ngelihat begitu. Melewati Jabal Nur. Nah, kemudian ngambil mikot di Ji'rana dan lain sebagainya. Intinya di tempat-tempat itu adalah tempat yang pernah Nabi kita berdoa. Dan itu adalah tempat-tempat mustajab, dan sepantasnya perbanyaklah doa di tempat itu. Tapi terus terang orang zaman sekarang bukan doa yang dibanyakin. Apa yang dibanyakin sampai ke sana? Foto selfie. Yang dibanyakin selfie, foto, bikin video lah, apalah, macam-macam. Pokoknya bukan hanya orang Indonesia, tapi dari negara lain sama aja. Cuman kalau orang Indonesia itu pasti selfie sudah. Terutama ibu-ibu, aduh sudah jagonya selfie sudah. Naik ke bukit sini selfie, sana foto. Tapi sebenarnya bukan orang Indonesia saja, negara lain, dari negara lain juga ada. Cuman kita orang Indonesia khususnya, orang Asia pada umumnya ya Malaysia, Singapura, Brunei itu jago selfie sudah. Jago bikin selfie foto. Ya ala kulli hal. Nah, itu di sekitar kota Mekah dan sekitarnya. Adapun di Madinah, di Madinah ini juga banyak tempat favorit. Tempat yang paling favorit di kota Madinah itu adalah satu, di depan makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita berziarah nih, mengucapkan salam kepada Nabi, itu perasaan saya, kalau saya pribadi ya, tidak ada yang tempat paling istimewa di kota Madinah kecuali ketika
berpapasan langsung dengan makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hampir rata-rata semua para jamaah, apalagi yang baru pertama kali, itu pasti menangis. Menangis itu bukan nangis yang takut dan apa, tapi menangis rindu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan ini yang luar biasa. Yang biasanya kita mengucapkan salawat di dalam salat, tasyahud awal, tasyahud akhir, atau kita baca salawat biasa ya 100 kali atau berapa kali dalam sehari dari jarak jauh nih. Tapi ketika kita di depan makam Nabi kita Muhammad SAW, itu luar biasa. Salawat tadi itu menggetarkan jiwa kita, kesyahduan, kerinduan, cinta dan kasih menjadi satu, dan tanpa terasa air mata itu menetes karena saking rindunya di situ. Dan terus terang saya pribadi paling favorit berziarah di makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, waktu. Kita tambahkan lagi ya. Kemudian yang kedua, raudhah. Raudhah itu tiangnya berwarna-warni ya. Kemudian di Uhud, Jabal Uhud, itu juga tempat favorit. Nah, jadi yang paling tempat tiga inilah yang paling favorit ya. Makam Rasulullah, Raudhah, Jabal Uhud. Nah, ala kulli hal mudah-mudahan kita bisa berangkat ke sana semuanya. Insya Allah. Baik, kata Guru Leong, time sudah sampai waktunya untuk Isya. Kami di pesantren menerima santri baru tingkatan ula, usta ulia, SD, SMP, SMA dan kami terima dari umur 7 tahun. Putra putri kita terima. Siapa yang kepingin menyekolahkan anaknya di pesantren kami, maka kami siap. Dan kami juga membuka layanan travel umrah. Insya Allah nanti kalau tidak ada halangan sesuai jadwal, kami akan berangkat tanggal 11 Agustus. Bagi para jamaah yang kepingin berangkat umrah bersama kami, harganya 9 hari 29 juta sudah include dari Balikpapan. 12 hari dengan harga 32 juta sudah include juga tiket dan lain sebagainya dari Balikpapan. Siapa tahu ada yang berminat berumrah bersama kami, maka insya Allah kami siap untuk menyalurkan niat Bapak para jamaah sekalian. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta ampun, minta maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.